Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan buat sebuah video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Aplikasi KineMaster itu sangat mudah kita dapatkan dan sangat mudah kita gunakan. Kita cukup bermodalkan handphone atau Android. Kita download aplikasi KineMaster, kita install di handphone kita, dan kita sudah bisa membuat sebuah video pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut. Sebelum kita buat video pembelajaran, terlebih dahulu kita akan mengenal fungsi atau tombol-tombol atau menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut. Silakan menyaksikan KineMaster. fungsi dan... Video ini diperuntukkan bagi kalian yang baru belajar editing video di Android dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Ketika kalian pertama kali membuka aplikasi KineMaster, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah versi yang paling terbaru, yaitu versi 4.7.7. Oke, langsung saja kita bahas fitur yang terdapat di aplikasi KineMaster. Pertama, bagian yang tengah ini. Ketika kita mengkliknya, nanti kita akan disuguhkan dengan pilihan aspek rasio. Nah, kita tinggal pilih sesuai kebutuhan kita. Untuk bagian selanjutnya kita skip dulu. Kemudian untuk bagian yang sebelah kiri, ini adalah Asset Store. Kita akan menuju Asset Store yang sudah disediakan oleh pihak KineMaster. Kalian di sini bisa mendownload FX, transisi, overlay, teks, dan musik. Oke, kita tinggal pilih, contoh di sini di FX ya, kita tinggal pilih efeknya, kemudian kita klik dan kita download atau install. Nah, setelah diinstal kemudian kita bisa gunakan di aplikasi KineMaster ini. Next, untuk bagian yang ini adalah bagian Help and Support. Ketika kita mengalami masalah di aplikasi KineMaster seperti tidak bisa mengekspor, tidak support video layer, kalian bisa curhatkan langsung email support. Dengan klik nanti kita kirimkan emailnya, keluhan kita ditulis di situ, kemudian HP yang Anda gunakan, mereknya apa ditulis sekalian, nanti pihak KineMaster akan membalas emailnya. Oke, kita kembali. Untuk bagian ini adalah bagian apa ya? Kalau kita membuat project dituntun oleh aplikasi KineMaster. Ini otomatis, kalau ini manual, kalau ini otomatis. Kemudian untuk bagian yang ini adalah bagian media sosial ya. Kita lanjut untuk bagian pengaturan, kita klik. Di pengaturan ini kita bisa melihat about my account. Jadi kita bisa melihat akun kita, bisa login. Kemudian untuk bagian about KineMaster, kita bisa melihat versi KineMasternya. Dan untuk device capability information, kita bisa melihat seberapa support HP kita dengan layer dan resolusi untuk video yang bisa kita edit di sini. Nah, kemudian untuk bagian yang ini, kita bisa merun analisis ketika video layer kita, contohnya di sini 3 kali ya, kita masih kurang cukup, kita bisa merun analisis kembali agar hasilnya lebih maksimal. Oke, kita kembali untuk bagian selanjutnya, default photo duration itu adalah ketika kita menambahkan foto, ini adalah durasinya itu 6 detik. Kita bisa merubahnya sesuai selera kita. Contohnya 1 detik. Nanti pas kita membuat project, memasukkan foto, nanti durasinya otomatis defaultnya itu 1 detik. Kita kembalikan ya ke 6 saja. Kemudian untuk yang bawahnya ini foto cropping. Nah, ini adalah foto cropping. Kenapa saya pilih full screen? Karena ketika kita memasukkan foto dalam media browser ya, nanti visi fotonya itu jika kita memilih yang lain, contoh Can Booms, nanti si fotonya itu akan membesar sendiri. Jika kita memilih full screen, otomatis si foto yang kita tadi tambahkan tidak akan membesar, otomatis jadi normal, flat, datar, diem aja gitu. Oke, next. Untuk yang lainnya kayak seperti default layer duration, sama seperti yang pertama, durasi layernya ini pertama defaultnya berapa, itu doang. Untuk media browsernya, tampilan media browsernya mau di fullkan apa gimana, sama audio browsernya. Untuk audio record source, ini kita ketika mau merekam langsung di aplikasi KineMaster, kita akan memilih menggunakan mic atau menggunakan apa gitu. Nah, kita pilih auto saja. Untuk source project list, ini adalah apa ya, ketika kita membuat
sebuah video atau memasukkan video baru di galeri kita, nanti di si KineMaster ini akan membaca sesuai apa, contoh di sini date, sesuai tanggal editing. Nah, nanti ketika kita membuat project baru dan tanggal editingnya itu tanggal baru, nanti akan otomatis naik ke atas untuk ketika kita membuka media browsernya. Paham? Kemudian untuk record audio location, ini adalah ketika kita merekam menggunakan aplikasi KineMaster, lokasi rekamannya itu di folder KineMaster folder. Dan untuk record video juga sama, untuk fotonya juga sama. Nah, yang bagian frame capture location ini sama di folder KineMaster. Kemudian untuk yang advanced and experimental setting, ketika kita mengkliknya di sini kita klik continue. Nah, di sini kita bisa, ya kalau di versi terbaru itu kita bisa muat 60 fps. Jika kalian ingin mengaktifkannya, tinggal diklik saja, nanti akan aktif, bisa mengekspor 60 fps. Nah, untuk yang lainnya ini sesuai kebutuhan saja, tetapi yang paling terpenting yaitu yang bisa 60 fps-nya. Oke, untuk bagian depan sudah selesai ya. Sudah saya jelaskan fitur-fiturnya, kemudian kita masuk ke bagian dalamnya. Kita buat project baru. Kita klik ikon plus. Untuk aspek rasionya sesuaikan selera atau yang mau kita gunakan. Contohnya di sini kita kebutuhan untuk mengupload videonya itu di YouTube. Saya sarankan pilih yang 16:9. Untuk bagian yang portrait, silakan Anda bisa digunakan untuk kebutuhan bisa Facebook, Instagram juga bisa, tapi apa ya, bisa kayaknya. Kemudian untuk bagian yang square atau kotak ini bisa semua jenis, mau YouTube, mau Instagram, mau Facebook, semua juga bisa. Mau apa ya, story atau status WhatsApp juga bisa. Yang kotak malah lebih bagus hasilnya. Oke, kita pilih yang 16:9 saja ya. Oke, ini adalah tampilan menu editingnya. Untuk bagian yang kotak hitam besar ini adalah live preview videonya. Untuk di sebelah kiri ini, ketika kita melakukan kesalahan editing, kita bisa mengembalikannya dengan cara menekan tombol yang ini. Dan jika kita menekannya terlalu berlebihan, kita bisa melanjutkannya dengan menekan tombol yang ada di bawahnya. Untuk tombol yang ini adalah tombol untuk menyimpan video atau mengekspor video. Dan untuk tombol yang ini adalah tombol penyetingan. Nah, fungsi penyetingan ini hanya berlaku di project yang ini saja. Ketika kita keluar dari project ini dan membuat project baru, otomatis untuk penyetingan yang ini tidak akan berlaku di project yang baru. Alias si pengaturannya itu akan kembali seperti yang semula, yang default yang pertama kita jelaskan di awal itu. Untuk yang bagian ini kita skip dulu, kita harus menambahkan videonya. Next, untuk sebelah kanan, untuk bagian yang ini, yang media, ini adalah untuk menambahkan video background atau video utamanya. Kemudian untuk bagian yang layer, ini adalah untuk menambahkan, bisa menambahkan video layer, bisa menambahkan teks, bisa menambahkan efek, bisa menambahkan overlay, dan bisa menambahkan handwriting. Kemudian untuk bagian yang voice, ini bisa merekam langsung di aplikasi KineMaster. Kita bisa menekan tombol voice di sini. Jadi kita langsung merekam langsung di aplikasi KineMaster. Dan untuk yang sebelah sini ini adalah tombol audio. Ketika kita mengkliknya, kita akan diarahkan ke menu audio, folder audio. Nanti kita bisa menambahkan audio yang telah kita simpan di memori kita. Tinggal dicari saja di folder mana, kemudian kita tinggal klik dan klik ikon tambah. Kemudian untuk yang di tengah ini adalah untuk merekam video langsung di aplikasi KineMaster. Jika kalian tidak memiliki video, jadi kalian bisa merekamnya langsung dengan menggunakan aplikasi KineMaster, tinggal dipilih saja. Untuk yang sebelah kiri ini adalah menggunakan aplikasi kamera bawaan smartphone-nya. Dan untuk sebelah kanan ini adalah aplikasi kamera bawaan KineMaster-nya. Tinggal pilih saja mau pakai yang mana. Oke, next. Untuk yang ini adalah tombol play. Dan untuk sebelah sini ini adalah tombol asektor
sama saja seperti yang di awal itu untuk mendownload transisi, efek, dan yang lainnya. Oke, untuk bagian yang ini adalah bagian untuk keluar dari project ini. Nah, kita lanjut ke bagian memasukkan videonya. Silakan klik media. Di sini nanti tampilannya itu ada folder-folder, namanya di sini sudah ada foldernya. Terus kemudian cari di folder mana videonya. Nanti tinggal diklik saja videonya, akan muncul di bawah ini, di timeline. Kemudian kita checklist. Ketika kita mengklik videonya, kita akan disuguhkan dengan menu tampilan editing yang berbeda, yang seperti ini. Banyak sekali. Ini adalah video background, video utama ya. Pertama, ikon gunting. Ini fungsinya bisa membagi dua video, atau memotong sebelah kiri, atau memotong ke sebelah kanan, ataupun mengekstrak audio. Kita klik ya. Nah, jika kita ingin menghilangkan bagian yang sebelah kiri, kita bisa pilih yang trim to left of playhead. Kita kembalikan. Jika kalian ingin memotong bagian yang sebelah kanan, tinggal pilih trim to right of playhead. Oke, kita kembalikan. Nah, jika kalian ingin memotong menjadi dua, kalian bisa memilih split at playhead. Oke, kita kembalikan. Jika kalian ingin mengekstrak audionya, jadi silakan pilih ekstrak audio. Nanti secara otomatis si audionya itu akan terekstrak di bawah si videonya. Untuk bagian yang terakhir, yang ini adalah split and insert VG frame. Jika kita mengkliknya, nanti akan muncul screenshot yang di tengah-tengahnya. Ya, kita kembalikan ya. Kita klik lagi. Selanjutnya di tengah ini adalah menu cropping. Jadi ketika kita ingin membesarkan videonya, kita klik ikon sama dengannya, kemudian kita tinggal besarkan seperti ini. Nah, kita bisa mengcroppingnya dengan cara memperbesar. Kemudian kita checklist. Hasilnya akan lebih besar si videonya. Oke, kemudian kita klik lagi ya. Untuk bagian ini adalah bagian pengaturan audio videonya. Kita klik. Kalian bisa menaikkan kualitas audionya. Dan untuk bagian yang ini, ketika kita mengklik kompresor, nanti si audionya itu akan tambah besar. Tetapi noise-nya itu akan sedikit gede ya, jika si sumber audionya itu jelek. Untuk yang bagian ini adalah pengaturan audio stereo. Untuk bagian yang sebelah kanan bisa dikecilkan atau digedean seperti itu. Untuk bagian yang pitch, ini adalah untuk merubah si suara. Contoh yang minus ini adalah memperbesar suara. Jadi ketika kita menggunakan pitch yang sangat tinggi, minusnya 6, nanti suaranya itu akan menjadi besar seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan pitch yang paling tinggi, plusnya plus 6 contohnya, nanti si suaranya itu akan seperti contoh Chipmunk, tahu nggak film Chipmunk itu? Nah, nanti suaranya akan seperti itu. Oke, kita kembali. Untuk selanjutnya ada clip graphic. Di sini kita bisa mengkliknya atau menambahkannya sebagai judul ya. Ketika kita memilih saja di sini, nanti akan judulnya seperti ini. Contohnya untuk opening video biasanya. Jelas. Kemudian untuk selanjutnya yaitu speed control. Untuk speed control ini kita bisa menaikkan kecepatan videonya ataupun menurunkan kecepatan videonya. Contoh untuk slow motion kita turunkan ke bawah, dan untuk mempercepat video kita naikkan ke atas. Seperti ini. Kita kembali. Untuk selanjutnya rotasi. Untuk rotasi kita bisa membalikkan videonya seperti ini contohnya. Nah, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Kita bisa membalikannya juga dari atas ke bawah, bawah ke atas seperti ini. Oke. Kemudian untuk bagian yang rotasi kita bisa memutarkan seperti ini rotasi videonya. Seperti itu. Dan ini untuk kebalikannya sama saja. Nah, untuk selanjutnya untuk color filter, ini adalah filter colornya. Kita bisa memilih filter-filter yang sudah disediakan oleh pihak KineMaster. Contohnya seperti ini. Berubah warnanya ya. Seperti itu. Nah, banyak sekali, tinggal dipilih saja. Kemudian kembali. Di bagian selanjutnya ada yang namanya color adjustment. Ini adalah untuk mengontrol warna. Jika kalian pewarnaannya kurang bagus, kalian bisa ditambahkan dengan menambahkan kontras, saturation, dan tint-nya. Oke, sudah paham?
Selanjutnya untuk volume envelope. Ini fungsinya ketika kita menginginkan contoh di adegan ini suaranya itu ingin pelan, kita tambahkan, kita klik tambah, nanti akan muncul titik merah, boleh kita geser. Contoh di bagian ini yang mau dihilangkan, nanti kita tinggal turunkan saja seperti ini, mau berapa detik. Nah, kemudian kita ingin mengembalikan suaranya, kita tinggal naikkan seperti ini. Nanti di bagian ini suaranya akan menghilang. Nah, otomatis ketika melewati titik merah yang ini, nanti suaranya akan kembali ada. Kurang lebih seperti itu. Kita klik lagi ya, kita next untuk fitur selanjutnya, yaitu ada audio filter. Nah, untuk audio filter ini kalian bisa menambahkan efek filternya seperti voice changer, seperti chipmunk, seperti robot, ataupun seperti depth. Seperti depth itu seperti di apa ya, hacker-hacker itu yang sering dipakai suaranya seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya vignette. Ini adalah fungsinya untuk menambahkan sisi videonya itu seperti ada vignette hitam-hitam seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, untuk menu editing yang bagian video ini sudah saya jelaskan gimana. Sudah jelas. Dan kita lanjut ke bagian yang ini ya, karena ini belum dijelaskan, kita jelaskan. Ini adalah untuk melihat bagian timeline. Contohnya di sini. Kita klik. Nanti si bagian timeline itu akan naik ke atas. Nanti untuk bagian project-project yang ini bisa terlihat. Contohnya ada beberapa lapisan layer, ada beberapa audio yang sudah ditambahkan, nanti akan terlihat di sini. Nah, jika kalian ingin memperlihatkan bagian live previewnya, kalian bisa menekan tombol yang ini. Nanti bagian previewnya itu akan muncul di sini. Sedikit kecil tapi bisa terlihat. Nah, jika kalian ingin melihat hasilnya, kalian bisa mengklik ikon play seperti ini. Nanti akan memutar videonya. Oke, kita kembali. Kemudian kita akan membahas bagian menu layer. Kita tambahkan contohnya video ya. Kita klik layer, kemudian untuk bagian layer ini ada banyak fiturnya seperti media. Kita bisa menambahkan foto ataupun video. Kemudian untuk efeknya, kita bisa menambahkan efek-efek yang menarik yang sudah disediakan di aplikasi KineMaster. Tentunya harus di-download terlebih dahulu di Asset Store. Kemudian untuk yang lainnya itu adalah overlay. Overlay itu seperti gambar bergerak yang bisa ditempelkan di objeknya. Kemudian untuk yang teks itu kita bisa menambahkan teks sesuai selera kita. Contohnya nama channel ataupun apapun bisa ditambahkan di sini. Dan untuk yang di bawah ini adalah namanya handwriting. Jika kita menggunakan fitur yang ini, kita bisa menggambar di bagian live preview-nya seperti ini. Tinggal dipilih saja fiturnya seperti pen ataupun garis-garis bisa. Tinggal digambar-gambar saja. Jika kalian ingin membutuhkan gambar, kalian bisa menggambarnya dengan menggunakan fitur handwriting. Oke, kita kembalikan ya. Kita hapus saja untuk yang ini. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa menambahkan video ataupun foto dengan mengklik media. Contohnya kita tambahkan videonya itu yang apa ya? Yang ini aja nih. Yang mana aja lah, yang penting ada. Oke, untuk di menu ini nggak beda jauh dengan yang tadi. Untuk bagian atasnya ada ikon gunting untuk memotong. Untuk yang ini untuk apa ya? Contoh kita ketika menambahkan video layer ini tampilannya kan kecil seperti ini. Nah, kita ketika mengklik ikon yang ini, fitur yang ini, nanti pilih yang ini, nanti akan full screen dengan sendirinya. Jika kita mengklik yang ini, nanti akan terpotong setengahnya. Dan yang bagian ini sama, setengahnya sebelah kiri. Dan yang ini kebalikannya, seperti itu saja. Untuk audio sama, nggak beda jauh sama yang tadi. Untuk di bagian layer ada namanya in animation. In animation adalah fungsinya ketika kita memulai masuk si video layernya, kita mau menambahkan contohnya fade ya. Ketika si timeline, garis timeline ini melewati si video layer, nah kemunculan si videonya itu akan gimana? Ini diatur dengan menambahkan in animation. Jika kita menambahkan pop animation, nanti munculnya akan seperti itu. Nah, seperti ini. Dan masih banyak yang lainnya. Oke, dan untuk yang overall ini adalah tengah-tengah. Jadi contoh kita pilih yang flicker, nanti semua dari durasi awal sampai akhir nanti videonya itu akan kedip-kedip seperti ini. Untuk yang lainnya bisa dipilih-pilih saja. Dan untuk yang
Out animation ini adalah ketika mau melewati batas akhir video layernya itu mau gimana, mau menghilang seperti fade contohnya, nanti akan menghilang perlahan seperti ini. Nah, untuk yang lainnya bisa di eksperimen sendiri ya. Kita kembali, kemudian di bagian selanjutnya ya ada namanya Chrome Key. Ini adalah menu spesial tentunya yang wajib harus ada di aplikasi editing video untuk menghilangkan background warna hijau. Contohnya di sini backgroundnya itu ada warna hijaunya ya. Ketika kita mengklik enable, otomatis si warna hijaunya itu akan menghilang. Tentunya dengan memilih key colornya itu warna hijau. Jika kita memilih warna yang lain, contoh ya warna merah, nanti si hijaunya itu tidak akan menghilang. Jadi kita pilih yang warna hijau, nanti akan menghilang. Nah, jika si hijau-hijaunya kurang rapi, kita tinggal atur-atur saja di menu yang ini, tinggal diatur. Jika sudah rapi, kemudian kita kembali. Nah, untuk menu cropping nggak beda jauh dengan tadi, kita bisa mengcroppingnya. Contoh kita ingin menghilangkan atau mengambil di bagian hidungnya saja seperti ini, bisa dengan cara mengcropping. Oke, kita kembalikan. Kemudian di sini ada menu alpha, opacity, ketebalan si layernya. Contoh kita kurangi, otomatis si layernya itu akan semakin transparan. Next, kita kembali. Untuk fitur selanjutnya ada fitur color filter. Ya, untuk memfilter warnanya kita bisa memilih sesuai selera kita yang sudah disediakan di aplikasi KineMaster. Untuk rotasi sama saja seperti yang tadi. Untuk color adjustment sama yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian untuk volume envelope sudah saya jelaskan juga, dan untuk audio filter sama. Dan untuk filter yang terbaru ini hanya terdapat di aplikasi KineMaster versi terbaru. Untuk versi blending ini kita bisa menghilangkan warna, contohnya memilih overlay, kita bisa menyatu dengan backgroundnya. Dan untuk multiple sama saja, tinggal dipilih saja, bereksperimen, nanti akan ketemu fungsinya apa. Yang jelas ketika kita menggunakan background warna hitam, ketika kita memilih fitur yang screen, nanti otomatis si warna hitamnya itu akan menghilang. Kita kembali. Untuk informasi ini adalah untuk mengetahui informasi dari videonya. Contoh kita klik ya. Nah, di sini kita bisa terlihat informasi videonya. Sampai ukurannya, resolusinya, dan jenis formatnya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya di sini di tampilan yang sebelah sini ada menu baru untuk bagian layer. Ketika kita mengkliknya, kita bisa menduplikat ataupun menambahkannya seperti menyisipkan di belakang objek ataupun mengedepankan di depan objek. Dan yang satunya itu menduplikat. Duplikat itu membuat kembarannya seperti ini. Dan jika kalian ingin menambahkan transisi, caranya silahkan klik videonya dan potong dulu menjadi 2. Nah, setelah itu tinggal diklik titik putih yang tengah ini, kita klik dan kita tinggal pilih transisinya. Transisinya banyak sekali. Yang disediakan KineMaster awalnya itu hanya sedikit, jadi silakan download di Asset Store. Kurasa untuk penjelasannya sudah saya jelaskan semua. Untuk Demikianlah fungsi tombol pada menu-menu yang ada di aplikasi KineMaster. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.